Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Dakwah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama kami dalam program Islamic Digest bersama saya Rival Abu Fatih. Baik, pada malam hari ini kita tentunya ditemani oleh guru kita Ustadz Marwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan malam ini kita akan ngobrol Ustadz tentang ini kan Palestina baru-baru bergejolak lagi nih. Ya. Jadi apa solusinya sebenarnya? Oke. Jadi kalau kita berbicara solusi, ini kita coba berbicara dari akar masalahnya dulu ya. Nah, jadi kita pengen tahu sebenarnya bagaimana kemudian konflik ini bisa ada. Atau apa yang mendasari sehingga konflik seperti ini bisa terjadi. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa Israel ini sebagai sebuah negara yang menampung komunitas Yahudi terbesar, itu awalnya merupakan sebuah negara yang tidak ada. Jadi dahulu orang-orang Yahudi ini itu berpindah-pindah. Jadi awalnya tinggal di Palestina, kemudian hijrah ke Eropa. Nah, karena ternyata di Eropa juga mendapat perlakuan yang kurang baik, akhirnya kembali ke Palestina. Dan ada seorang tokoh namanya Herzl. Herzl ini yang kemudian menjadi awal mula pergerakan yang disebut sebagai Zionis. Nah, jadi kan ada tiga ya. Kita harus bedakan tiga. Yahudi sebagai agama, sebagai bangsa, kemudian Zionis sebagai sebuah gerakan, dan Israel sebagai sebuah negara. Yahudi itu hidup di banyak orang, jadi bangsa Yahudi ini hidup di banyak wilayah, tidak hanya di Israel tapi di banyak wilayah. Dan orang Yahudi juga ini ya tidak bisa dipungkiri juga ada yang beragama Muslim. Bahkan salah satu istri Rasulullah itu kan juga ada yang beragama dari keturunan bangsa Yahudi. Kemudian Zionis ini adalah gerakan sebelum negara Israel itu muncul. Jadi gerakan yang memprakarsai munculnya negara Israel. Tokohnya adalah Herzl itu tadi. Beliau ini pernah datang ke Khalifah Utsmaniyah. Pada saat itu Sultan Abdul Hamid II untuk meminta sebuah wilayah yang itu nanti menjadi tempat di mana bangsa Yahudi itu tinggal. Jadi mereka paham betul bahwa kalau mereka ini tidak punya kekuatan politik, tidak punya wilayah, tidak punya hukum sendiri, tidak bisa mengatur kehidupannya sendiri, maka mereka itu tidak akan berada dalam ketenangan. Dan pada saat itu beliau melobi Sultan Abdul Hamid II untuk meminta sebagian wilayah, membeli bahkan ya, menawari uang untuk mengambil sebagian wilayah. Terus dikasih? Itu nggak dikasih. Jadi oleh Sultan Abdul Hamid itu mengatakan ini tanah milik kaum muslimin, bukan tanah saya. Jadi satu jengkal pun, sedikit pun tidak akan saya berikan. Dan karena hal tersebut kemudian Herzl ini meminta pertolongan kepada negara-negara di Eropa yang paling berperan penting dalam gerakan ini atau yang mendukung gerakan ini adalah Inggris. Ya, bahkan Inggris itu pernah mengirimkan sebuah mandat, saya lupa namanya apa ya, mandat yang diberikan untuk Palestina, di mana dalam mandat tersebut yang kurang lebih berisi tentang bagaimana kemudian ada wilayah untuk bangsa Yahudi. Dan Herzl ini itu dia meninggal sebelum bangsa Israel itu berdiri menjadi sebuah negara. Barulah kemudian karena sokongan Inggris, Barat dan negara-negara lainnya itu melalui PBB akhirnya diketok palu ya, tahun 1948 berdirilah sebuah negara Israel. Jadi awalnya bangsa Israel ini atau negara Israel ini, komunitas Yahudi yang tinggal di wilayah tersebut itu hanya setengah dari penduduk Palestina. Secara populasi. Tapi secara wilayah mereka menguasai lebih banyak daripada orang Palestina. Padahal awalnya cuma pendatang saja. Padahal hanya pendatang.
Dan populasinya itu sangat sedikit. Kalau tidak keliru itu ya 50.000, sedangkan 500.000, 500 sampai 600.000, sedangkan bangsa Palestina itu sudah 1 juta populasi penduduk. Nah itu awalnya. Kalau sekarang bahkan lebih banyak daripada orang-orang Palestina. Nah sebenarnya sampai saat ini itu ada solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang dikenal dengan istilah itu solusi 2 negara ya. Tapi solusi ini adalah solusi yang sangat tidak adil bagi bangsa Palestina. Gitu. Karena secara tidak langsung mengakui Israel berdiri sebagai sebuah negara yang mencaplok wilayahnya. Dan perlu kita tahu bahwa Indonesia sendiri itu sebenarnya tidak pernah mengakui Israel. Karena kan kalau dalam sebuah ketentuannya itu ya, kan salah satu syarat didirikannya sebuah negara ya, atau negara itu berdiri itu kan pengakuan dari negara lain. Nah, menariknya Indonesia, negeri kita ini, itu sebenarnya berutang budi besar bagi Palestina. Karena Palestina inilah yang memprakarsai bangsa-bangsa Arab itu untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya Soekarno itu sangat punya utang budi terhadap Palestina. Nah, terkait konflik yang terjadi, ini bukan pertama kali, hampir terjadi setiap Ramadan, dan ini sudah berlangsung sangat lama. Hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun. Dan menariknya selalu bergejolaknya itu di bulan suci Ramadan. Karena memang euforia kaum muslimin itu kan beribadah di Masjid Al-Aqsa, tempat ketiga yang mulia bagi kita kaum muslimin ya, setelah Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Dan dia ini merupakan kiblat pertama kaum muslimin, sehingga euforia kaum muslimin untuk beribadah di situ sangat tinggi. Dan tentu kalau bukan karena ketidaksukaan Israel, lantas apa motifnya? Itu tanda tanya besar. Kalau bukan karena ketidaksukaan Israel terhadap euforia tersebut, lantas apa alasannya? Apakah dan kenapa seperti yang kita lihat di video aja? Kenapa kemudian ketika orang sholat itu diberhentikan sholatnya, dan cuma cukup diberhentikan, tidak sampai kemudian didorong keluar atau apa kan? Kalau kita lihat videonya kan, hanya dibuat berhenti sholat. Artinya berarti ada maksud tersendiri terhadap pelarangan tersebut. Jadi hanya supaya kemudian kaum muslimin itu tidak beribadah di situ, karena memang itu memiliki keistimewaan tersendiri ketika beribadah di situ. Jadi kalau misalnya ada juga yang katakan bahwa ini bukan konflik agama, rasa-rasanya sulit untuk kemudian menerima pernyataan tersebut. Karena yang paling sering terjadi gejolak itu adalah ketika memasuki Masjid Al-Aqsa atau di wilayah Al-Aqsa. Sangat jarang sekali kita temukan konflik itu di wilayah-wilayah yang lain. Betul. Pernah tidak misalnya konflik terjadi di Ramallah, ibu kota Palestina? Hampir tidak pernah terjadi kan? Hampir tidak pernah informasinya kita dapat. Lebih sering didengar tuh di situ. Lebih seringnya di situ. Jadi bukan semata-mata soal wilayah yang ingin direbut. Bukan semata-mata karena perluasan wilayah bagi Israel. Pasti ada sesuatu yang lain. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, sesuatu yang lain itu yang saya kira penting untuk digali itu. Nah, itu juga kemudian akhirnya kita ke pertanyaan tadi soal solusi ya. Lantas bagaimana? Ini yang kemudian menarik. Kalau kita misalnya kemudian tarik garis lurus dengan keterkaitannya terhadap fenomena yang terjadi di negara kita, di mana kemudian beberapa waktu yang lalu itu ada sebuah fenomena yang menjadi pembicaraan hangat, yaitu tentang batalnya pelaksanaan Piala Usia 20. Disinyalir kuat hal tersebut terjadi karena penolakan dua kepala daerah ya, Ganjar Pranowo dan Koster di Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah menolak kedatangan Israel. Nah, akhirnya berujung kepada keputusan FIFA untuk membatalkan. Tapi anehnya justru tidak disebutkan penolakan tersebut sebagai alasan pembatalan. Nah, ini menarik. Kalau saya melihatnya, ini ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang aneh. Pertama, kenapa kemudian pembatalan itu muncul setelah penolakan ini? Nah, kemudian
penolakan ini juga kenapa baru muncul? Kenapa tidak muncul ketika Israel itu diputuskan atau Israel itu berhasil masuk ke babak utama? Nah, kan Indonesia itu kan terpilih jauh sebelum Israel pokoknya dia. Israel akhirnya menjadi salah satu perwakilan. Nah, jadi ketika misalnya sudah ada keputusan Israel sebagai salah satu peserta, harusnya penolakan itu terjadi di situ. Nah, tapi kenapa baru terjadi sekarang? Dan FIFA juga kalau misalnya alasannya itu adalah tragedi Malang misalnya itu atau apa dinamika dinamika sepak bola Indonesia, kenapa baru disampaikan sekarang? Jadi menurut saya mungkin FIFA juga merasa khawatir kalau konflik Israel atau penolakan Israel yang dijadikan sebagai alasan pembatalan, karena ketika itu dibatalkan berefek pada sanksi. Nah, sekarang kan sudah terbit sanksi akhirnya dana ke Indonesia, karena dana ke PSSI itu kan dibukukan. Kalau menurut saya mungkin FIFA itu FIFA itu juga khawatir ketika alasan pembatalan itu adalah penolakan Israel. Karena kenapa? Itu akan berujung kepada FIFA harus memberi sanksi yang serupa kepada Israel. Karena Israel itu juga banyak melakukan pelanggaran. Dan itu sangat mengganggu posisi FIFA, statuta FIFA. Di mana kita tahu Israel ini punya lobby yang sangat luar biasa. Di dunia, dan kita lihat kenapa dia begitu seenaknya melakukan apa saja yang dia mau, karena dia memiliki kekebalan hukum, imunitas terhadap hukumnya itu sangat besar sekali. Nah, ini yang kemudian membuat dia itu seenak saja melakukan apa-apa. Ketika misalnya terjadi penolakan, dia melakukan misalnya penembakan gas air mata tanpa angin, tanpa hujan, menembakkan gas air mata di Liga Palestina, itu kan juga menjadi sesuatu yang harusnya menjadi perhatian FIFA. Tapi sampai saat ini saya belum mendengarkan atau belum melihat FIFA berkomentar terhadap itu. Atau sampai kemudian menjatuhkan sanksi itu nyata-nyatanya itu agak mustahil begitu itu terjadi. Padahal kejadian itu memicu reaksi berbagai pihak. Saya pernah share di media sosial itu bagaimana kemudian penyanyi terkenal itu mengomentari hal tersebut. Dan banyak tokoh-tokoh lain itu yang notabene-nya tokoh-tokoh itu bukan Muslim. Itu mengomentari hal tersebut. Jadi kalau kita lihat, maka ada satu solusi di mana kemudian yang sangat kita harapkan dapat menghentikan hal ini, yaitu di mana kemudian ada sebuah kekuatan yang dapat menghentikan hegemoni Israel ini. Pertanyaannya siapa? Lantas kemudian kita lihat fakta, adakah yang berani? Misalnya ketika terjadi kemarin pencegahan orang sholat di Masjid Al-Aqsa itu kan kemudian beberapa negara Arab kan kemudian membuat sebuah pertemuan. Apakah kemudian menghasilkan sesuatu? Sampai hari ini kita belum lihat begitu. Sampai kemudian video ini dibuat nggak tahu nanti mungkin video ini tayang, mungkin ada keputusan kita tidak tahu. Tapi sampai saat video ini dibuat kita belum melihat apa solusi dari pertemuan tersebut. Kemudian dari PBB juga belum ada begitu. Dari negara-negara barat lainnya, dari negara-negara adikuasa lainnya, semua diam begitu. Jadi perlu sesuatu yang bisa menghentikan hegemoni ini. Sekuat itu kah Israel? Jadi begini, kalau kita berbicara tentang kekuatan itu bukan hanya tentang kekuatan fisik. Kalau kita mau lihat Singapura itu kira-kira kekuatan fisiknya itu seperti apa? Negara saya negara kecil kan? Kecil gitu. Jangankan satu Indonesia begitu, Sumatera saja menyerang Singapura secara hitung-hitungan kekuatan fisik selesai. Tapi tidak bisa sesederhana itu. Misalnya kayak Rusia ketika kemudian berkonflik dengan Ukraina, berapa kemudian perbandingan kekuatannya? Sangat jauh. Tapi apakah kemudian perang itu hanya soal kekuatan fisik? Tidak seperti itu. Tapi ada sesuatu yang lain. Misalnya tentang ketahanan pangan, tentang kemudian kemampuan cadangan energi dan lain sebagainya. Karena ketika hal itu terjadi atau perang itu kemudian berkecamuk, maka negara yang berkonflik ini siap-siap dia hidup mandiri. Seperti yang terjadi di Rusia. Jadi Rusia ini kan ketika kemudian menginvasi Ukraina, dia sudah siap dengan blokade-blokade dengan blok-blok dari negara-negara luar. Dia sudah siap untuk hidup mandiri lah. Mereka sudah siap untuk hidup mandiri.
Adakah kemudian sebuah negara yang mau menghentikan hegemoni Israel itu dan siap hidup mandiri? Oke. Ya, pertanyaannya kan itu. Nyata-nyata tidak ada. Nyata-nyata tidak ada. Berarti kalau tidak ada, harus ada negara. Yeah. Entah kemudian pemerintahan yang sudah ada atau menciptakan sebuah institusi baru yang berani kemudian hidup mandiri dan menghentikan hegemoni tersebut. Nah, ini yang kemudian kita tidak lihat. Ya, dan kenapa ya? Misalnya kemudian kalau kita lihat Rusia itu ya, Rusia ketika kemudian menginvasi Ukraina dapat sanksi. Iya. Ya, dia kemudian atlet-atletnya tidak bisa ikut kejuaraan nasional. Sepak bolanya kemudian dia itu sudah berhasil sebenarnya lolos Piala Dunia kemarin. Iya. Tapi karena invasi itu, karena itu akhirnya dia dibatalkan. Tidak boleh ikut. Kenapa itu kemudian tidak terjadi di Israel? Ya, padahal Israel itu jauh lebih dahulu melakukan itu. Ya. Ini yang fakta yang tidak bisa dipungkiri begitu. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditutupi. Tapi anehnya kemudian kita kaum muslimin ini tidak melakukan apa-apa, ya. Tidak melakukan apa-apa dalam tanda kutip itu tidak bisa kemudian apa yang kita lakukan itu menghentikan hal ini terjadi lagi. Ya. Memberikan perlawanan sebanding. Iya. Donasi boleh. Ya. Perlu, bahkan mungkin wajib. Ya. Tapi apakah kemudian itu menghentikan hegemoni Israel terhadap Palestina? Buktinya tidak kan? Buktinya tidak. Apa kalau misalnya kemudian kita memberi sumbangan begitu, dibangun rumah sakit, tahu-tahu Israel berikan rudal lagi, hancur lagi. Apakah seperti itu terus? Kita bangun dibombardir, hancur lagi, bangun lagi, sampai kapan begitu? Doa, ya apakah kemudian sebatas doa? Rasulullah itu pernah dalam suatu peperangan. Ya, itu berdoa ya supaya kemudian dimenangkan oleh Allah. Tapi apakah kemudian cuma sebatas itu? Tidak. Beliau juga ada usaha melakukan perlawanan begitu. Tidak hanya kemudian dia berdoa berharap kemudian musuh tiba-tiba langsung kalah sendiri pulang sendiri, kan tidak seperti itu. Tapi doa juga diiringi dengan sesuatu begitu, dengan ikhtiar. Nah, jadi tidak bisa kemudian kita batasi hanya sebatas donasi dan doa. Harus ada sesuatu yang lain yang bisa menghentikan ini. Nah, kemudian kan pasti mereka ketika mencari apa lawan sebanding, setelah sebelumnya misalnya negara-negara yang lain berdiskusi untuk bisa memberikan respon, dan meskipun hari ini kita belum lihat, padahal kalau dipikir mereka tuh punya elemen, punya instrumen untuk bisa memberikan perlawanan sebanding kepada Israel. Anggaplah perlawanan secara fisik. Tapi buktinya tidak bisa, masih bungkam juga. Nah, bagaimana dengan negara, anggaplah kita, negara Indonesia dengan negara muslim terbesar, pemimpinnya muslim, kita punya instrumen militer yang juga ada gitu kan, tapi belum bergeming juga. Bisa dibilang mungkin kalau negara lain, Indonesia saja mayoritas nggak bisa apa-apa bagaimana kita. Terus apa yang harus bisa kita lakukan saat memberikan perlawanan sebanding tadi itu? Ya, jadi begini, negara itu kan tergantung pemerintahannya. Nah, tergantung yang mengelola negara itu. Nah, saya pernah mendengarkan sebuah syekh ya. Dia itu biasanya kan kalau bulan Ramadan itu kan syekh dari Timur Tengah itu kan sering datang ke berbagai daerah di Indonesia kan untuk mengumpulkan donasi kan. Salah satu di antara mereka itu ada yang pernah berkata bahwa harapan mereka itu dua. Ya, Saudi Arabia dan Indonesia. Tapi lebih besar itu sebenarnya ke Indonesia. Ya, karena memang Indonesia ini penduduknya itu mayoritas muslim dan terbesar di dunia. Jadi kalau tidak salah kita itu 80% dari sekitar 200 lebih. Jadi kan bayangkan ada berapa banyak ya kaum muslim ini dibanding Israel itu yang tidak sampai 10% dari penduduk Indonesia. Secara kekuatan militer harusnya harusnya bisa. Cuma memang saya meyakini bahwa hal itu tidak ditempuh bukan semata-mata karena Israelnya, tapi karena ada sesuatu efek yang lain ketika Israel ini kemudian di stop begitu, atau Israel ini ibaratnya diberi ultimatum. Pasti ada sesuatu yang lain. Nah, ini yang
sulit kemudian untuk dijabarkan. Karena ini terkait sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata begitu. Ya, kalau cuma sekedar Israel, ya itu sederhana begitu. Termasuk misalnya negara-negara Arab di sekitar Palestina itu. Jadi bukan semata-mata Israelnya ini yang menjadi persoalan, tapi sesuatu yang lain. Yang ada hubungannya dengan kesiapan hidup mandiri tadi. Ya, selain itu juga tidak bisa kita pungkiri bahwa hubungan bilateral dengan negara lain, ya, hubungan bilateral dengan negara lain itu menjadi satu kekuatan tersendiri bagi pemerintahan. Jadi bukan bagi penduduk ya, tapi bagi pemerintahan, ya, bagi penguasa. Hubungan bilateral itu sangat penting bagi penguasa. Jadi ketika misalnya kemudian penguasanya ini memutuskan untuk memberikan ultimatum kepada Israel, di mana Israel kita tahu ini dia punya lobby yang sangat luar biasa di dunia, sehingga ketika kemudian diberi ultimatum dan dia meminta bantuan atau melakukan upaya untuk membuat negara-negara lain ini yang adik kuasa ini itu bersuara atau melakukan tindakan, ini sangat mengancam bagi negara yang mencoba mengultimatum Israel. Itu yang kemudian dikhawatirkan oleh pemerintahan-pemerintahan tersebut. Nah, Indonesia ya mungkin bisa saja ya kalau siap hidup mandiri begitu, siap hidup dengan ketahanan pangannya, siap hidup dengan cadangan energinya, siap hidup mandiri tanpa bayang-bayang negara lain. Pertanyaannya siap kayak itu? Nah, karena kalau kita lihat kita masih mengandalkan luar begitu, ya. Pangan kita masih mengandalkan luar, ya. Tahun ini akhir tahun kemarin dan tahun ini kita masih impor, baik itu beras maupun komoditas pangan yang lainnya. Energi juga kita belum sepenuhnya bisa mandiri. Sumber daya alam kita mayoritas dikuasai oleh perusahaan luar negeri, ya, seperti Papua PT Freeport, di Morowali PT IMIP, ya. Jadi bagaimana mungkin kita itu bisa menjadi suatu kekuatan yang adikuasa kalau kondisinya seperti ini, ya. Nah, terus apa yang mesti kita lakukan? Ya inilah menyadarkan kaum muslimin, karena kita mayoritas di Indonesia, ya, artinya sebagian besar yang menjadi penguasa itu juga mayoritas muslim. Harusnya dia punya semacam gelora di dalam hatinya untuk bagaimana kemudian Palestina ini adalah saudara begitu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Anfal ayat 72. Jadi memang betul surat Al-Anfal ayat 72 ini berkisah tentang proses hijrah, ya. Proses hijrah Rasulullah dan para kaum muslimin pada saat itu dari Mekah ke Madinah. Jadi kemudian dalam surat Al-Anfal itu diceritakan bahwa ada 3 golongan kaum muslimin. Orang yang berhijrah yang disebut Al-Muhajirin, kemudian kaum Ansar, penduduk Madinah yang menolong orang-orang bermuhajirin, dan orang-orang muslim yang memilih tetap tinggal di Mekah, ya. Ada menarik dalam satu ayat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, fa in tansurukum fiddin fa alaikumun nasr. Jadi kaum muslimin yang tetap memilih tinggal di Mekah itu tidak berhak terhadap ghanimah ketika kaum muslimin yang dua ini antara Al-Muhajirin maupun Ansar ini punya ghanimah. Terhadap sesuatu yang lain dia tidak punya hak. Tapi ketika dia meminta pertolongan terhadap agama, ketika misalnya dia dijajah, disakiti, itu maka dua yang lain ini wajib memberikan pertolongan. Ya, kalau kita lihat realitasnya hari ini, ya mungkin Palestina itu ya tidak, katakanlah misalnya kita katakan dia itu tidak berhak mendapat kekayaan atau harta dari sumber daya alam Indonesia. Katakanlah demikian. Kalau misalnya kita mau tafsirkan demikian, oh silakan begitu. Tapi yang tidak boleh adalah ketika dia minta pertolongan dalam hal agama, dalam hal keamanannya, maka kita wajib memberikan pertolongan. Ya. Oke, misalnya mungkin kita tidak mau memberikan sumbangan donasi. Oke, mungkin kamu punya pertimbangan. Tapi terhadap ini itu jelas dalam surat Al-Anfal ayat 72. Nah, lantas bagaimana kemudian kita? Apakah kemudian membiarkan atau
melaksanakan perintah Allah tadi. Nah, ini kemudian tinggal kita bagaimana menjawabnya. Oke. Berarti memang satu-satunya solusi yang bisa kita hadirkan adalah mewujudkan kekuatan, bisa dibilang kekuatan baru Ya, yang bisa memberhentikan hegemoni dari Israel itu sendiri. ya. Jadi tidak hanya sekedar kekuatan baru, tapi kekuatan ini menyandarkan segalanya itu kepada sesuatu yang turun dari Allah. Nah, dalam hal ini Al-Quran maupun Sunnah. Jadi kaum muslimin itu punya semacam kontrak hidup di mana kita itu terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik dalam hal perilaku secara individu, kelompok, bahkan dalam sebuah negara. Yang kemudian kekuatan negara ini yang kita harapkan memberikan solusi terhadap Palestina. Ya. Terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Jadi negara ini tidak hanya sebuah negara, tapi negara yang berhukum dengan hukum Al-Quran, merefer kepada Al-Quran, dan pemerintahannya itu adalah pemerintahan yang menjalankan negara itu merefer kepada Al-Quran. Jadi seperti itu. Berarti kalau tadi ibaratnya kita berusaha bagaimana bisa mendatangkan solusi, misalnya dalam konteks kita sebagai sebuah negara bangsa begitu Ya. kan, berusaha untuk bisa mendatangkan solusi yang meskipun pada kenyataannya sampai hari ini, detik ini, Ya. belum ada solusi nyata yang bisa didatangkan. Ya. Nah, sekarang kita ubah konteksnya, Ustaz. Terus bagaimana solusi dalam Islam? Apa yang bisa Islam jawab terhadap permasalahan ini? Ya, jadi saya kembali ke Al-Anfal ayat 72 tadi ya. Jadi kita itu wajib memberikan pertolongan. Pertolongan kalau misalnya dia dalam bentuk harta, ya dibentuk dalam harta. Kalau dalam bentuk keamanan, berarti kita berikan dalam bentuk keamanan. Nah, mereka butuh lebih dari sekedar harta. Ya, butuh lebih dari sekedar makanan. Ya. Saya ingat ketika jadi ada jurnalis yang kemudian menyampaikan suatu kejadian yang menarik ya ketika terjadi peristiwa gempa di Suriah. Jadi ada seorang anak yang terjepit. Kemudian dia ditawari mainan karena butuh waktu untuk mengevakuasi. Nah, kemudian apa dia katakan? Saya tidak butuh mainan itu, saya butuh cukup diselamatkan. Artinya berarti pandangan seperti ini boleh jadi itu yang ada di benak kaum muslimin yang ada di Palestina. Jadi mereka itu bukan butuh sekedar sesuatu yang bisa kita berikan, tapi dia butuh sesuatu keamanan yang dia butuhkan. Dia hidup rukun, dia hidup tentram, dia hidup damai, sholat seperti kita ya. Nah ini yang perlu kita hadirkan ke mereka. Nah apakah kemudian itu sudah terwujud? Sampai saat ini belum. Ya. Dan herannya ya atau menariknya ya, itu tidak kemudian semua sama di wilayah Palestina itu. Jadi ada wilayah yang tentram damai. Tapi untuk wilayah yang di sekitar Al-Quds, di sekitar Yerusalem, itu tidak pernah merasakan itu. Jadi bukan semata-mata soal ini wilayah Palestina atau Israel. Tapi ada sebuah hal yang berkaitan dengan keyakinan di situ. Ya, berkaitan dengan agama di situ yang tidak mungkin dipisahkan dari konflik ini. Jadi sebagai kaum muslimin kita punya peranan besar terhadap hal tersebut karena itu merupakan kiblat pertama kaum muslimin, itu merupakan tempat suci ketiga bagi kaum muslimin, sehingga harus melakukan suatu upaya agar kemudian itu dapat direbut kembali. Ingat ya sejarahnya ya bahwa Al-Quds itu berapa puluh kali kemudian ditaklukkan, berapa puluh kali kemudian direbut. Ya, saya tidak hafal statistiknya, tapi itu puluhan kali begitu. Ya, ditaklukkan kaum muslimin, diambil lagi, ditaklukkan kaum muslimin, itu berulang-ulang kali. Dan apakah kemudian kita hanya diam menunggu dan menunggu generasi selanjutnya untuk itu? Saya rasa bukan seperti itu mental kaum muslimin. Ya. Mental kaum muslimin itu adalah ketika kemudian ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah atau mungkin kita kenal dengan istilah bisyarah, maka kita berusaha menjadi orang yang disebut dalam bisyarah tersebut. Sebagaimana Muhammad Al-Fatih ya. Ketika Rasulullah menyampaikan suatu bisyarah bahwa Konstantinopel itu bakal takluk tangan kaum muslimin, maka kaum muslimin itu tidak berpangku tangan menunggu siapa yang bisa menaklukkan ini. Tapi kaum muslimin itu harusnya berlomba bahwa dia adalah orang yang diramalkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi seperti itu. Kita tidak berhenti sampai kemudian menunggu, tapi harus melakukan suatu upaya bahwa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu
bahwa orang yang dijanjikan oleh Rasulullah itu adalah kita. Harusnya seperti itu. Oke, Masya Allah. Yang dimana artinya berarti harus ada yang bisa memimpin kaum muslimin untuk melakukan perlawanan itu. Ya, jadi kaum muslimin ini kurang lebih 1,6 miliar. Penduduk Yahudi di Israel itu tidak lebih dari 2 juta penduduk. Bayangkan, 2 juta versus 1,6 miliar. Ya. Ya. Jadi kan apalah arti sebuah hal yang banyak, tapi kalau tidak apa arti sebuah kuantitas? Kuantitas. Kalau tidak kemudian dikomandoi, ya, jadi tidak berarti begitu. Dengan adanya pemimpin itulah yang nanti bisa memberikan perlawanan sebanding atau memberikan hegemoni daripada Israel sendiri. Betul sekali. Masya Allah. Oke, Ustaz, kayaknya ini dulu bisa kita diskusi pada kesempatan kali ini. Masya Allah, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Baik, pemirsa Dakwah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah tadi sedikit diskusi ringan kita pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan lebih banyak lagi, setidaknya menambah referensi yang baru. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe channel Dakwah Sultan. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.